pertama ada pengertian tentang sejarah. Sejarah adalah kajian tentang masa lalu, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau serta asal-usul silsilah. Sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat, umumnya manusia, atau pendapat manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat. Di halaman kedua bisa dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada perlawanan rakyat. Yang pertama ada perlawanan rakyat Aceh. Ada 3 hal yang melatar belakangi perlawanan rakyat Aceh. Yang pertama adanya monopoli perdagangan. Yang kedua ada pelanggaran orang untuk berlayar dan berdagang ke Laut Merah. Yang ketiga ada penangkapan kapal-kapal oleh Portugis. Sejak saat itu, Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Perlawanan ini sampai puncaknya untuk mencapai tujuan. Sultan Iskandar menempuh beberapa cara namun mengalami kegagalan. Faktor kegagalan serangan Aceh yang pertama, tidak dipersiapkan dengan baik. Yang kedua ada perlengkapan yang masih sederhana. Yang ketiga ada terjadi konflik internal di kalangan rakyat Aceh. Lalu yang kedua ada perlawanan rakyat Maluku. Pada tahun 1523, Sultan Ternate mengerahkan seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku. Kemudian pada tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin Sultan Harun dapat kembali melakukan perlawanan terhadap Portugis, namun dapat diperdaya oleh Portugis sehingga gagal. Lalu ada perlawanan rakyat Malaka. Pada tahun 1511, Afonso de Albuquerque menyerang kerajaan Malaka pada tahun 1513. Malaka gagal melawan Portugis. Pada tahun 1527, Fathallah dapat menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Fathallah dan Aceh mengganti nama Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Jakarta. Itulah beberapa perlawanan rakyat terhadap Portugis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sejarah lahirnya VOC. VOC dibangun pada tahun 1602. VOC merupakan organisasi perdagangan Belanda, Inggris East India Company East, Prancis Compagnie des Indes ED. Pemegangan saham adalah perdagangan besar Belanda. Negara yang bersaing dengan Belanda yaitu Inggris dan Prancis. Pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa atau hak oktroi kepada VOC. Menjadi wakil sah pemerintahan Belanda di Asia, melakukan monopoli perdagangan, mencetak dan mengendarkan yang sendiri, mengadakan perjanjian serta memaklumi perang dengan negara lain, menjelaskan kekuasaan kehakiman, melakukan pemungutan pajak, memiliki angkatan perang sendiri, menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Kemudian, kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia pada tahun 1609, pemimpin VOC Heren J. Ventien menyuruh bawahannya Laksamana Cleverzon Verhoeven untuk pergi ke Nusantara atau Indonesia yang memiliki cengkeh dan pala dan menguasai pulau-pulau tersebut entah menggunakan kekuasaan atau perundingan. Di video OT Impera, taktik memecah belah oleh VOC. Kemudian VOC menerapkan sejumlah kebijakan, melakukan contingent dan verbis and leverage, menyingkirkan pedagang-pedagang lain, menentukan luas area penanaman rempah-rempah serta jumlah tanamannya, melakukan kebijakan ekspasi, menopang kelebihan tanaman agar produksi tidak kelebihan sehingga harga stabil. Kewajiban kerajaan yang telah terikat perjanjian dengan VOC untuk menyerahkan upeti setiap tahunnya, mewajibkan rakyat menanam tanaman terbentuk mata uang VOC Gulden. Masuknya Belanda ke Indonesia pada 1549 sampai 1623. Orang memimpin ke Indonesia adalah Cornelis de Houtman ke Banten, J.K. Vanek. Ekspedisi 2 dapat mengusir Portugis dari Maluku dan menguasai perdagangan.
Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan materi tentang masuknya Eropa ke Indonesia. Masuknya Eropa ke Indonesia itu ada beberapa faktor, yaitu mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, mencari sumber rempah-rempah, jiwa petualang, buktikan bahwa bumi itu bulat, semboyan 3G, dan melanjutkan perang salib. 1. Portugis. Alfonso de Albuquerque menuju ke Tidore, bertemu dengan Kesultanan Ternate. Mereka membuat kesepakatan karena memiliki musuh yang sama, Tidore, dengan syarat berdagang rempah-rempah di Maluku. Ini ada Spanyol. Spanyol menuju Tidore, terjadi persaingan perdagangan sehingga muncul pertikaian antara Spanyol dan Portugis, lalu melahirkan perjanjian Saragossa. Nah, di sini materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rencang saya. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya. De Houtman, orang yang memimpin ekspedisi pertama ke Indonesia. Van Eyck memimpin ekspedisi 2 sekaligus mengusir Portugis dari Maluku dan menguasai perdagangan. Selanjutnya Belanda. De Houtman dianggap gagal pada ekspedisi pertama dan menimbulkan banyak pertikaian dan pemerintahan Banten sehingga terjadi perlawanan sehingga harus kembali ke Belanda. Walau demikian, dia berjasa membuka rute menuju Indonesia. Ketika Van Eyck berhasil memonopoli perdagangan konsi dagang, Belanda mulai berbondong-bondong masuk ke Indonesia, sehingga terjadi persaingan dan konflik sejak saat itu. Didirikannya VOC pada tahun 1602. Tujuan VOC: 1. Menghindari persaingan tidak sehat di antara perdagangan, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi EIC milik Inggris di India, memonopoli perdagangan rempah-rempah, membantu Belanda yang sedang melawan Spanyol. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 1605. Kemudian ada faktor kolonisasi. Tulis apa namanya? Van Eyck ya.